Iya. Udah bagus. Udah. Iya. Jadi kemarin kan andaikan tidak memakan buah pengetahuan, dia akan beranak pinak dan Padi sempat terkat ini ketika saya mengatakan bahwa surga apa namanya Taman Eden itu kapling, ya. Ketika saya ngomong apa kapling terus Padi, iya betul kapling. Bagaimana ketika mereka nanti sudah beranak pinak gitu, ya kan? Nah mereka katanya akan anak Adam ini akan berpencar nanti. Kalau berpencar kan pada akhirnya dia nanti kan gini, Taman Eden ini kan sebuah kenikmatan, Padi. Namanya taman ya, taman surga lah kayak surga, surga ada segala macam gini-gini. Nah, kalau sudah kemudian mereka keluar apa mereka tidak nantinya menderita karena sudah keluar dari wilayah taman itu. Ya, gitu. Logikanya artinya ini saya hanya mengandalkan sebuah logika. Artinya kalau mereka beranak pinak, kemudian ini di Taman Eden beranak pinak, apakah mereka kemudian Pak Adi mengatakan, oh nanti mereka akan membuka kapling baru atau apa gimana? Sementara bumi diciptakan dengan keterbatasannya, apa segala macam dengan segala keterbatasannya. Bayangkan saja ini Pak Adi ya, di dunia ini sekarang ini manusia mati saja ya itu penduduknya saat ini nih sudah desak-desakan ya, miliar-miliaran. Apakah kemudian tidak ada gunung, tidak ada binatang buas, tidak ada eh, keterbatasan, tidak ada gempa apa segala macam kan? Karena itu sudah hukum alam. Allah sudah menciptakan dunia ini ya dengan hukum alamnya, hukum-hukum yang ada gitu. Nah, bagaimana mereka itu kalau seandainya tidak mati gitu, beranak pinak tapi tidak mati. Sekarang ini manusia bumi ini sudah dipenuhi berapa triliun manusia gitu, logikanya. Dan apakah nanti kemudian gandumnya akan tercukupi atau apa segala macam, tidak ada orang bekerja, cuma enak-enakan doang semua, tidak ada yang mencangkur, tidak ada yang nanam gandum, tidak ada yang nanam ini, tidak ada yang nyangkul-nyangkul. Berbagai pohon apa manusia ini akan makan buah-buahan tok gitu kan. Ya, gimana Pak Adi? Coba. Boleh saya jawab? Boleh. Baik, jadi di kejadian 2 ayat 9 itu, lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Iya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada 3 kejadian pohon. berapa? Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9. Oke. Jadi ada 3 pohon di situ. Tapi ini bicara konteksnya Taman Eden ya? Itu di Eden. Iya, di Eden. Eden yang kapling sempit itu. Jadi saya bacakan dulu kejadian 3 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi di ayat 7, Adam dibentuk. Masih kejadian 2 ya? Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia. Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Setelah Adam dibuat, baru Taman Eden dibuat. Di Taman Eden itulah ditempatkannya manusia Adam. Di ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Nah, ini ceritanya bumi, ya kan? Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman,
serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada 3 pohon di situ. Terus ini Pak Nadi, mohon maaf saya potong dulu. Di 29 ya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, bukan di bumi ya, dari bumi. Dari bumi ya. Dari bumi. Artinya ini tak ambil pohonnya tak tanam di Eden. Ini ada pohonnya tak ambil di Eden gitu. Ya. Bukan bumi, bukan di bumi, tapi dari bumi. Ini jadi konteksnya ketika bahasa kata dari bumi, ya, from earth, ya, itu bisa dikatakan lebih cenderung bahwa Eden dengan bumi itu sesuatu yang terpisah. Boleh Bapak berpikir gitu, terus dibaca sampai selesai. Terus di ayat 16 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon yang dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di ayat 16 dibilang semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya. Ini di Eden ya konteksnya. Di Eden, ya. Tadi ada 3 pohon, pohon yang ditumbuhkan dari bumi, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Jadi semua pohon dalam taman itu. Kalau pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat aja yang ada di Eden, nggak perlu dibuat semua pohon dalam taman itu. Cukup aja pohon yang dalam taman itu boleh kau makan buahnya. Katakanlah gini. Begitu perintah itu dilemparkan oleh Tuhan, tentu bukan hari itu juga ada makannya kan. Pastilah mungkin ada hari-hari bermain, hari-hari ini itu jalan-jalan dulu, mungkin sekian tahun, 2-3 tahun. Nah, baru peristiwa itu terjadi. Ini kan tidak bisa kita gambarkan sehari peristiwanya, sehari begitu saja kan. Artinya pohon buah-buah yang selain dari buah pengetahuan sudah dimakannya. Ya betul. Jadi tidak tercatat kapan. Memang tidak harus tercatat, ya. Tidak tercatat. Jadi kita mengertikan yang tercatat dulu. Yang nggak tercatat nggak usah kita mengertikan dulu ya. Jadi artinya bahwa ada Adam atau manusia diciptakan dari debu tanah. Setelah itu Taman Eden dibuat. Setelah Taman Eden dibuat, Adam yang diciptakan dari debu tanah itu ditempatkan di Taman Eden itu. Lalu Tuhan menumbuhkan dari bumi pohon-pohon yang enak. Itu sudah kita langsung saja ke 2:18-nya. Itu. Sudah jadi paham. setelah ditumbuhkan ada tiga grup dari bumi ditumbuhkan. Sudah itu paham saya. Baru paham. Pohon jangan diulang-ulang ada, pohon itu tidak ada. Baru di 16, semua pohon dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Terus, lanjut. Nah, setelah itu baru penciptaan Hawa. Hawa digoda oleh ular. Kejadian 3 ayat 1 mulai, adapun ular ini dulu di Kejadian 2:19, Tuhan membentuk tanah untuk melihat burung-burung di bawahnya semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti namanya diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu, ya kan? Nah ini Adam diajari di sini ya, diajari tentang apa yang segala macam yang ada di Eden saat itu, pelajaran lah
Pelajaran, diberikan pelajaran. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung, udara, kepada segala binatang. Nah, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, dan dari Yusuf itu ya sudah. Jadi artinya di Taman Eden ini Adam diajari ya. Ini bahasanya ya di 219 sama 220. Ya, Pak Dia. Ya. Terus kemudian penciptaan Hawa. Oke, masuk ke Kejadian 3. Ya, jadi Kejadian 3 itu tertulis ayat 1 mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kau makan buahnya, bukan? Ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya yang dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya. Terus? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu. Ini yang unik, Pak Adi. Oke, terima kasih ya. Giliran saya. Artinya ini kritik teks ya. Kritik teks. Ini yang unik. Ketika begitu Adam memakan dan Hawa memakan buah itu, maka terbukalah matanya. Kemudian dia tahu dirinya telanjang. Ya, iya kan? Ya. Tahu dirinya telanjang. Artinya ketika dia tidak kata Pak Adi tempo hari mengatakan bahwa itu mati rohani katanya. Berarti mati rohani itu justru dia mengetahui hal yang baik dan buruk. Ya. Kalau sekarang ini kan bilang rohanimu ini mata hatimu itu harus terbuka katanya. Harus tahu yang mana yang baik dan yang buruk. Kalau orang yang tidak tahu yang baik dan buruk, maka lebih cenderung dia adalah mati mata hatinya gitu kan. Mata hati atau katakan rohaninya mati. Jadi seolah-olah ini kebalikannya kalau pemahamannya seperti itu dengan kondisi saat ini. Gimana? Jadi kalau kita terbuka mata rohani kita kan kita merasa damai, sejahtera, tenang. Harusnya kan? Tenang. Iya. Tapi kemarin kan Pak Adi justru ketika makan lanjut dulu, sorry lanjut. Ya. Kalau orang makan mata, kalau terbuka mata hatinya gimana? Mata rohaninya gimana? Kalau kita terbuka mata rohani kita kan biasanya damai, sejahtera, sukacita, bahagia. Kalau terbuka, kalau terbuka mata rohani. Ternyata ini malah mereka ketakutan. Dan artinya gini, walaupun dalam kondisi telanjang, apa segala macam, masa bodoh amat ya. Ya, jadi Iya, betul ya. Jadi gini saja Pak. Jadi saya mengartikan apa yang saya artikan. Boleh Bapak mengartikan apa yang Bapak artikan, itu saja. Soalnya kalau kita nanti saling bertanya ini kan sesuai dengan yang tertulis. Sesuai yang tertulis, ketika matanya terbuka, terbelalak. Ya, sesuai yang tertulis saya terangkan dulu. Nanti boleh Bapak mengartikan sendiri pengertian Bapak. Ini makanya jadi kalau kita tanya jawab ini sudah siap-siap. Ya. Aku melihat angka 6. Bapak bilang itu 9. Ya, Bapak benar. Enggak, maksud saya gini. Tadi kan sudah panjang. Nah, kita cut dulu.
cut, nah nanti lanjut lagi gitu loh. Kalau Pak Adi cerita itu namanya khotbah gitu kan. Ini Bukan saya khotbah. artinya saya juga membaca juga gitu loh. Ya. Iya, iya betul. Nanti begitu Jadi, saya tangkap ada sesuatu yang janggal, saya akan ngomong. Ya giliran ngomong lah gitu ya. ya, Artinya jadi ini sebelum pemikiran saya siap menerangkan, jangan dipotong, ya kan? Enggak dipotong karena ini tadi Pak Adi sudah menjelaskan dari 31 sampai sudah 38. Kemudian menurut saya ada yang perlu saya tanyakan. Ya saya tanya dulu, interupsi kalau dalam sidang misalkan ya. Nah, Oke, baik. Bapak sekarang tanya aja lah. Intinya dari situ semua tanya biar saya jawab. Ya, apa yang Bapak tahu selama ini bertanya kepada narasumber yang lain. gini. Nah, ya. Ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada oke ini saya lewati di 3:11 firmannya siapa yang memberitakan kamu bahwa engkau telanjang. Nah, artinya kan Adam ini sebelum makan buah itu dia tidak telanjang, kan? Ya, ya. Benar enggak? Mereka telanjang. Ini iya, makanya di ayat 3:11 firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Artinya, coba di 3:11 khusus ya, jangan kesana. Coba Pak Adi, pemahaman Pak Adi seperti apa? Jadi sebelum 3:11 itu kan Nah, posisi maksud saya di mereka. 3:11 saja dipahami ini. Maksudnya terangkan aja dulu. Nanti tahu Ya sudah betul. nanti boleh dikaitkan, tapi di 3:11-nya dulu. Ya maksud saya, kan saya menjawab. Jadi Enggak, saya mintanya di 3:11. sebelum saya siap jawab, jangan dipotong. Ya kan? Saya ini dokter. Saya belum mengobati, Bapak sudah intervensi saya. Jadi saya nggak bisa mengobati Ya, Bapak. tapi Bapak ini tidak sedang mengobati saya gitu loh. Maksud saya kata telanjang itu ada di ayat Kejadian 2 ayat 25. Ada. Mereka berdua telanjang. Cross check ya, cross check. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. Ya, ada konteksnya gitu ya. Iya. Jadi setelah kita mengetahui Kejadian 2 ayat 25 bahwa mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak malu. Sekarang baru masuk ke pertanyaan Bapak. Mereka sudah malu di sini. Iya, artinya dia setelah makan buah pengetahuan itu, baru dia tahu bahwa dirinya telanjang gitu kan? Ya. Iya, kan saya tadi penekanannya itu aja. Ya, pertanyaannya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Lalu, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Itu ada pertanyaan Tuhan kan kepada manusia itu. Baru dijawab di ayat 12. Jadi ada hubungannya kenapa mereka tahu mereka telanjang, ada hubungannya dengan pertanyaan Tuhan itu. Iya, karena makan. Ya, ada hubungan kan? Boleh saya nanya nih. Ya, Pak Hasan Madura, udah lama kita nggak ketemu nih. Oh iya. Gini, tadi kan menyebut Bapak, sebentar Pak, Bapak mungkin tentang... sudah lupa sama saya, tapi saya ingat sama Bapak. Ya pasti Bapak nggak ingat sama ya kan? Ya, percuma mereka beribadah kepadaku gitu. Karena ajaran mereka itu dari manusia. Itu kan pernah kita diskusikan itu. Udahlah Pak, saya ingat. Lanjut Pak. Saya ingat sama Bapak. Ya, betul. Ya. Enggak, ini tadi kan sudah menyebut panjang lebar tentang kejadiannya. Ada yang yang dibaca itu ada kejanggalan menurut saya nih, menurut pemahaman saya begini. Kamu artinya pada saat kamu makannya kamu akan mati. Artinya di sini pada saat kamu makannya kamu akan mati. Nah di sini kan artinya langsung mati. Ibarat orang minum racun. Pada saat kamu minumnya kamu pasti mati. Minum racun seperti itu kan kelihatannya ayatnya seperti itu, Pak. Gimana itu tanggapan Bapak? Tapi faktanya di sini Adam nggak langsung mati gitu loh. Masih 900 tahun kalau nggak salah. Itu tanggapan Bapak gimana? Kemarin udah kita diskusikan sama Bu. Sebenarnya sudah itu Pak Hasan.
Oh ya. Apa Pak Adi? Karena ini Pak Hasan kemarin nggak ikut, jadi bisa dijawab ulang Bisa lagi. dijelaskan gitu, bisa dijelaskan sebentar. Baik. Sebentar ya. Karena pendapat saya ini kan gini, orang pada saat kamu minumnya, kamu pasti akan mati. Saya menganalogikan kepada orang minum racun kalau gitu. Jadi pada saat kamu minumnya, kamu akan mati gitu. Artinya mati seketika itu juga gitu. Baik. Jadi itu perkataan Tuhan kan, Pak? Jadi iya betul. Umur Adam ada 930 tahun. Ya. Itu Kejadian 5 ayat 5. 2 Petrus 3 ayat 8, di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi umur Adam tidak sampai 1 hari menurut Tuhan. Karena 1 hari itu di hadapan Tuhan 1000 tahun. Jadi umur Adam tidak sampai 1000 tahun. Jadi artinya enggak, maksudnya di sini artinya kan meminum pada saat kamu minumnya, artinya di sini kan masih posisinya masih di Taman Eden ini. Ya. Iya, betul kan? Jadi makanya kan beda ketika diusir. Artinya diusir sama ketika pada saat kamu minumnya dengan ketika diusir dibiarkan ke dunia, itu kan beda konteks sudah itu. Betul, karena itu perkataan Tuhan. Jadi kita harus mengerti dengan cara Tuhan memandang. Di hadapan Tuhan 1 hari itu 1000 tahun. Usia Adam 930 tahun. Berarti tidak sampai setahun dia. Tidak sampai 1 hari umurnya di hadapan Tuhan. Itu jawabannya, Pak. Iya, maksud saya kan gini, Pak. Ini kan misalkan gini. Artinya kamu kalau kalimatnya kalau kamu makan ini kamu mati. Ini kan nggak ada ini, nggak ada apa ya, masih ada jeda gitu. Tetapi pada saat kamu minumnya gitu loh, kamu pasti akan mati. Di sini nggak seakan-akan nggak ada jeda, Pak gitu. Bapak nggak bukan tahu sehari nanti kamu mati, nggak ada jeda. Iya, tapi itu kan kata Tuhan. Kata Tuhan di ayat lain, 1 hari itu 1000 tahun. Artinya, iya, saya paham itu, Pak. Artinya usia apa nggak sampai 1 hari di hadapan Tuhan. Hari itu juga maksudnya gini loh Pak Adi, maksudnya maaf ya. Maksudnya Pak, ini mungkin ini Pak Hasan ini kita tidak bicara hari. Kalau hari kan berarti ada detik, ada menit, ada jam gitu loh. Ada jeda lah. Ada jeda itu kan gitu, ada toleransinya. Ini bukan gitu bicara jeda, tapi ibarat gini loh. Hari pada itu saat, juga gitu. Pada saat kamu saat itu. Pada gitu. Misalkan gini saya Pak Adi gini. Pada saat kamu makannya, kamu kenyang. Nah, itu kan langsung kenyang gitu langsung. Nah, ibarat gini, artinya kenyangnya itu nggak sampai sore nanti baru kenyang. Enggak, biasa nggak bicara jedanya. Karena konteksnya di sini seakan-akan itu langsung gitu. Nggak ada jeda di sini. Artinya pada saat kamu makannya, kamu mati gitu. Artinya ketika makan itu langsung mati gitu loh. Kecuali kalimatnya mengatakan pada saat pada hari itu juga kamu mati, itu boleh kita. Kecuali gitu, baru di situ mengandung jeda gitu loh. Di sini nggak ada jeda. Ketika makan mati kamu gitu loh. Nah, di sini ayatnya kan seperti itu, contohnya seperti itu. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya. Berarti 1 hari itu. Kan 1 hari 1000 tahun. Adam nggak sampai 1000 tahun umurnya. Hari itu juga. Coba. Berarti itu kurang dari 1 hari maksudnya Pak Adi ya? Pokoknya dalam hari itu. Iya, kurang 1 hari di mata Tuhan. Oh, artinya kurang 1 hari gitu ya? Betul, nggak sampai full 1 hari. Kan 1 hari kan 1000 tahun. Coba ini lagi. Apa? Lihat lagi konteks ayatnya itu. Ayat berapa tadi? Kejadian berapa? Kejadian 2 ayat 17 ya. Kejadian 2 ayat 17. Artinya menurut Pak Adi ini ketika disebut saat itu adalah
kurang dari 1 hari. Tertuliskan sebab pada hari engkau memakannya. Ya artinya kurang dari 1 hari kan, pada hari kau memakannya akan mati. Pokoknya asal dimakan hari itu juga mati. Mati. Tapi harinya hitungan Tuhan 1000 Ya, tahun. betul. Nah ternyata memang umurnya Adam itu kurang dari 1000 tahun gitu. Ya, iya betul. Lanjut. Siap ya. Pak Adi, saya tanya Pak Adi. Ya. Tadi Pak Adi mengatakan bahwa Adam diciptakan, kemudian baru bumi diciptakan, dan nanti Adam ditempatkan di bumi, ya. Gimana Pak? Betul Pak Adi gitu? Bukan seperti itu. Kalau bumi tadi Pak Adi ngomong begitu. Bahwa Adam dulu diciptakan baru bumi gitu loh. Bukan bumi. Kalau bumi kan pada hari pertama, langit dan bumi. Yang benar Kejadian, ada ayatnya, Kejadian 2 ayat 7, manusia dulu diciptakan, selanjutnya baru membuat Taman Eden. Jadi bumi itu Taman Eden bukan bumi, bukan di bumi. Di bumi. Tetapi bumi kan pada hari pertama diciptakan. Dulu bumi, pada mulanya langit dan bumi diciptakan. Itu hari pertama. Taman Eden bukan bumi, Pak Adi, maaf. Loh. Kalau di Muslim memang surga. Jangan masuk ke Muslim, jangan masuk ke pemahaman Muslim. Ini kan itu kan Bibel. Kita harus samakan dulu supaya tidak salah paham saya gitu, Pak Adi. Kita di Bibel kita di Bibel bicaranya, bukan di Quran. Biar saya tidak salah dalam membuat pertanyaan atau menerima keterangan dari Pak Adi. Eden itu bumi atau bukan? Bumi. Oke, berarti kan tadi bumi ya Pak Adi ya. Oke, berarti kan tadi Pak Adi bilang kalau di Quran kan beda, Pak. Sama seperti Oke, kalau gitu tadi Pak Adi mengatakan Adam dulu diciptakan baru bumi. Enggak ngomong gitu, saya ingat kok. Saya dengar. Berarti beda pendengaran. Betul. Jadi gimana Pak Adi? Pak Eden itu bumi atau bukan? Iya. Oke, berarti tadi betul kalau Pak Adi mengatakan bahwa yang diciptakan dulu Adam baru bumi kan. Padahal di Kejadian 1 bahwa yang diciptakan awal itu adalah bumi. Itu aja koreksi saya. Silakan lanjut tadi. Iya, bumi ya. Nah, sekarang masuk ke ini hukumannya, Pak. Oke, akibatnya ya, ada konsekuensinya, ya kan? Pertama di Kejadian 3. Pertama mereka ditanya Tuhan, kenapa? Ayat 9, ayat 11 tadi ya. Siapa yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Engkau makan. Terus Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia memberi dari buah pohon itu. Artinya Adam ini menyalahkan istrinya. Ya. Yang kedua, istrinya pun menjawab, ular itu memperdaya aku. Ya, saling menyalahkan di sini. Lalu apa-apalas Tuhan berkata kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya.